Nah, apa itu kepanjangan dari IMS? IMS adalah infeksi menular seksual. Penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Selain itu, penyebarannya bisa melalui pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian di antara beberapa orang. Kelompok perilaku resiko tinggi. Ada 20-34 tahun pada laki-laki, 16-24 tahun pada wanita, 20-24 tahun pada pria dan wanita. Ada pelacong, PSK atau pekerja seks komersial, pecandu narkotik, dan homoseksual. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh hubungan seks yang tidak aman. Berikut ini adalah penyakit yang sering terjadi. Sifilis. Sifilis adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini mempunyai gejala seperti munculnya luka pada alat kelamin atau mulut. Luka ini pada umumnya akan bertahan antara 1-2,5 bulan dengan tidak ada rasa sakit, tetapi mudah ditularkan. Gonore. Gonore merupakan penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Gonore biasa dikenal dengan kencing nanah karena menyebabkan keluarnya cairan saat buang air kecil yang menyebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina. Chlamydia. Chlamydia adalah penyakit seksual menular yang paling umum terjadi. Gejalanya memang tidak akan terasa dan biasanya disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Namun, chlamydia tetap harus diwaspadai karena penularannya bisa terjadi tanpa disadari oleh orang yang terinfeksi. Kutil kelamin. Kutil kelamin merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus human papillomavirus di sekitar alat kelamin. Penyakit ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi biasanya akan muncul rasa gatal dan memerah. HIV. HIV adalah virus human immunodeficiency yang tersebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV di awal penyebarannya tidak akan menunjukkan gejala, karena virus akan tertidur sementara waktu menunggu sistem imun melemah dan dapat berkembang menjadi AIDS yang mematikan. Faktor resiko penyakit menular seksual atau PMS. Berhubungan intim secara oral, vaginal, ataupun anal yang tidak aman merupakan faktor utama penyakit kelamin. Selain itu, berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan dapat meningkatkan resiko tinggi terkena penyakit menular seksual. Penyebaran penyakitnya pun bisa melalui benda tanpa hubungan intim, seperti berbagai alat suntik, jarum, maupun melalui transfusi darah. Gejala penyakit menular seksual atau PMS, terdapat beberapa gejala yang perlu diwaspadai, di antaranya mengalami perubahan pada urin, rasa nyeri selama berhubungan seks, kutil atau memar, sakit panggul atau perut bagian bawah, misfi terasa panas atau gatal, keputihan abnormal atau pendarahan vaginal, keluar cairan dari Mr. P, buang air kecil terasa menyakitkan atau panas. Diagnosis penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual dapat didiagnosis dengan melakukan tes laboratorium seperti tes darah untuk mengetahui terdapat virus HIV atau tidak. Mengambil contoh urin, karena sebagian PMS dapat diketahui dari urin, atau mengambil contoh cairan dari luka genital terbuka untuk mendiagnosis jenis infeksi. Komplikasi penyakit menular seksual. Yang pertama ada nyeri panggul, komplikasi kehamilan, peradangan mata, radang sendi, penyakit radang panggul, infertilitas, penyakit jantung, kanker serviks, dan kanker dubur. Pencegahan penyakit menular seksual. Mencegah penular penyakit ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang. Yang kedua, rutin menjaga kebersihan vagina. Yang ketiga, selalu gunakan alat pengaman. Yang keempat ada vaksinasi. Bagaimana pengobatan infeksi menular seksual di masa pandemi COVID-19?
Pengobatan strategi adaptasi, pendampingan kesehatan di mana pandemi virtual outreach didefinisikan sebagai interaksi virtual antara petugas dan individu atau sekelompok orang yang berperilaku risiko tinggi terhadap PMS dengan tujuan menyediakan informasi dan pendidikan kesehatan, rujukan dan akses layanan. Rekrutmen untuk testing, pengobatan serta dukungan bagi pengurangan risiko terkait IMS. Metode virtual yaitu FO cukup efektif untuk dijalankan. Pasalnya, selain menunjukkan hasil yang meningkat, FO dinilai lebih aman terhadap risiko penularan COVID-19.